Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sosial semua. Selamat datang di Podio Kesos, podcast video kesejahteraan sosial bersama Pexos ID. Di sini udah ada Tika, kemudian juga ada Ziza, dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Nurlela Jufri atau yang kita biasa panggil dengan Kaela. Halo Kaela. Halo. Halo Kak Ella. Halo Kak Ella. Gimana kabar Kaela? Baik, kalau teman-teman Pexos ID gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya kita Alhamdulillah sehat Kak. sehat. Alhamdulillah. Tapi kalau biasanya di di Pexos ID itu punya semangat yang luar biasa, Kaela punya semangat yang luar biasa juga dong untuk berbagi sama teman-teman semua. Oh tentu dong. Oke. Ini by the way ada di mana? Ada di Makassar, di Jakarta, di Australia, atau di Medan, atau di mana gitu? Kebetulan sekarang lagi di Jakarta karena kerjaannya lagi home base di Jakarta. Iya. Boleh dong. Halo Kak. Halo. Halo. Iya. Ini siapa dulu nih? Tika dulu deh. Rebutan. Ini memang pertanyaan rebutan. Jadi yang nanyanya yang rebutan, bukan yang jawab. Yang nanyanya yang rebutan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Kak Ella sudah berkenan menjadi Kak bintang tamu dalam Podio Kesos yang perdana kali ini. Terima kasih banyak. Kak Ella karena di Jakarta sedang kerja juga, boleh dong Kak sharing sekarang kesibukannya di mana, sedang kerja apa gitu. Dan mungkin bisa jadi pandangan buat kita nih dari segi Kesos atau Pexos ranah kerjanya di sini. Oh, oke. Baik, jadi semenjak Januari itu sebenarnya saya pernah kerja di Jakpro. Itu construction company, tapi dia punya beberapa anak bisnis, salah satunya itu Formula E. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan balapan mobil listrik Formula E. Nah, saya sempat jadi manajer untuk sustainability dan education-nya. Jadi edukasi tentang sustainability life, sustainable city, dan all about sustainability like mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik di Jakarta. Jadi kan ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Namun karena pandemi, jadi proyeknya di stop dulu. Lalu pada saat itu saya bergabung dengan Knowledge Sector Initiative. Nah, Knowledge Sector Initiative ini tuh partnership antara pemerintah Australia dan Indonesia yang khusus untuk mendukung para policy makers untuk membuat kebijakan yang lebih baik dengan menggunakan kebijakan berbasis bukti. Dari kebijakan itu, rekomendasi kebijakan itu dibuat berdasarkan rekomendasi-rekomendasi para peneliti, hasil-hasil kajian seperti itu. Nah, saat ini saya sebagai konsultan di Knowledge Exchange and Learning. Wow. Tapi ini saya penasaran sebenarnya. Ini kan Formula E ini kan banyak sekali diperbincangkan di media ya. Ada mau Formula E dan lain sebagainya. Ini pertama gitu di Indonesia. Sebenarnya apa sih impact-nya gitu sampai ada harus seperti analisa tentang sustainability-nya. Ini apa hubungannya dengan keberlanjutan dari proyek ini kah atau keberlanjutan kepada masyarakatnya atau kemananya ini sebenarnya? Ya, baik. Jadi sebelumnya kan orang cuma mengenal Formula One ya, which is itu kan dia balapan mobil menggunakan bahan bakar. Seperti bahan bakar bensin lah, kayak gitu-gitu kan. Pertamina, Petronas, Shell, dan lain sebagainya. Ya, benar. Nah, tapi kalau Formula E, dia tidak menggunakan bahan bakar, tapi mobilnya kan mobil listrik. Jadi itu benar-benar mengurangi emisi penggunaan bahan bakar ya. Dan sekarang sebelumnya itu kan pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik karena polusi di Jakarta kan luar biasa ya, sangat tinggi. Nah, kebijakan itu kemudian didukung oleh peraturan presiden untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik. Jadi, Formula E ini sebagai pintu masuk untuk sosialisasi kepada masyarakat, kalau ini loh pentingnya kita menggunakan kendaraan listrik akan mengurangi polusi, terus kita juga sebagai salah satu upaya untuk mencapai Jakarta Langit Biru di tahun 2030. Dan semangat Indonesia kan jiwa sportivitas dan olahraganya itu kan sangat tinggi ya, maka
hal ini dijembatani dengan event-event olahraga, salah satunya Formula E. Dan ini cukup bergengsi karena di beberapa negara yang lainnya itu tuh tidak hanya fokus kepada balapannya, namun bagaimana menciptakan legacy. Jadi setiap negara itu ada perubahan perilaku lah setiap setelah dilaksanakannya event ini. Jadi kayak mulai dari pengelolaan sampahnya, eventnya juga, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu benar-benar menerapkan konsep sustainability life seperti itu. Nah Kak, berarti sebelum ke Australia nih ya Kak, ada perubahan besar apa nih yang terjadi dalam dirinya Kak Ella gitu sebelum di sana dan setelah berada di sana nih? Jadi sebelum ke Australia itu, karena sebelumnya saya bekerja di Kementerian Sosial sebagai pekerja sosial perlindungan anak atau yang lebih populer Sakti Peksos, rentan 4-5 tahun mengerjakan layanan untuk anak-anak itu saya merasa kok ini gini-gini aja ya. Maksudnya saya mau banyak ide, mau melakukan intervensi, dan dari bacaan-bacaan yang saya baca itu memang harus saya menyadari kalau banyak sekali knowledge gap. Jadi ada kekurangan teori gitu, yang pemahaman teori, dan aku mulai berpikir kalau ini tuh nggak bisa hanya didapatkan dari pengalaman di lapangan saja, namun harus didukung dengan teori teori akademis gitu ya, untuk melakukan intervensi-intervensi yang lebih oke gitu kan ya, yang sesuai dengan yang lebih adaptif. Nah, setiap technical assistance itu jadi kayak kalau di Sakti Peksos kan ada yang namanya BIMTAP ya, jadi semua pekerja sosial dikumpulkan, kemudian dibaharui lagi pengetahuannya, namun setiap tahun itu aja. Jadi saya kemudian berpikir enggak seperti ini, dan rata-rata technical assistant-nya itu kan dosen-dosen kita ya dari SKS, dan mereka itu rata-rata lulusan luar kan, dan itu juga salah satu motivasi. Ya udah, saya mulai nyari-nyari beasiswa pas di tahun kelima kerja. Nah setelah itu saya dapatkan, nah pas udah sampai di Australia, emang benar kita itu sangat kekurangan teori akademis untuk mengembangkan profesi kita, karena siklusnya itu aja. Jadi mulai tahap intervensi yang ada 7 itu ya, tapi kita belum terlalu inovatif. Nah dengan keluar belajar lebih banyak lagi itu, saya kemudian belajar beberapa inovasi-inovasi dalam pekerjaan sosial di beberapa setting. Nah sangat berbeda tentunya, terjadi perubahan pola pikir, dan juga critical thinking-nya lebih meningkat. Jadi untuk melakukan pekerjaan itu yang tadinya nggak double check jadinya double check, dan tidak percaya begitu saja, namun mencari sumber-sumber, misalnya referensi, misalnya artikel atau membaca jurnal untuk lebih menguatkan intervensi atau kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi ini menarik sih Kak Ella. Jadi kalau tadi Kak Ella menjelaskan tentang adanya gap pengetahuan dan lain sebagainya, saya juga menarik tentang gini, alat pekerja sosial yang kita tahu ya, tools dari pekerja sosial yang kita tahu dari zaman kuliah itu pasti genogram, ecomap, mobility map, dan seterusnya. Tahapan pekerja sosial pasti dari mulai intake kemudian sampai terminasi. Kemudian juga teknik, nggak jauh dari small talk, ventilation, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya gap-nya tuh sampai mana sih? Artinya, apa sih yang membedakan antara proses pembelajaran di Indonesia, ya, proses pembelajaran Kesos-Peksos di Indonesia dengan di, let's say, misalnya luar negeri, dalam hal ini Australia, kemudian juga sebenarnya yang membedakan pekerja sosial di Indonesia dan juga di Australia itu sebenarnya apa? Oke. Jadi, nah kebetulan kan di program master saya spesifiknya ngambil social policy ya, bukan ke social work-nya, namun itu masih saling terkait karena masih dalam ranah social welfare. Ketika kemudian ditanyakan knowledge gap-nya, itu tuh lebih kepada di sana itu pertama sertifikasi itu kita jelas ya, jadi kayak
misalnya saya terdaftar jadi mahasiswa social work. Nah, itu tuh udah otomatis dihitung sebagai jam apa sih ya untuk sertifikasi itu loh, jam terbangnya seperti itu untuk portofolionya. Nah, itu yang pertama. Kemudian setiap praktikum nih misalnya, praktikum itu emang benar-benar kita dibekalin dengan sangat mumpuni. Jadi misalnya ketika ada praktikum, kalau di luar namanya placement ya, ketika ada placement, saya di rumah sakit atau di lembaga-lembaga elderly people, itu tuh kita nggak sekedar ditaruh gitu aja, namanya placement, dan kita dibayar, jadi kayak praktek kerja gitu. Jadi benar-benar kita harus mempunyai basic teori yang kuat. Sebenarnya konsepnya sama aja dengan yang di Indonesia kalau dari segi teori ya, cuman dari segi pelaksanaannya itu sangat berbeda karena kita memang benar-benar mengaplikasikan yang 3 nilai PEXOS itu kan, skill of knowledge, skill, dan apalagi yang satunya saya lupa, correct me if I'm wrong ya Saki ya, yang ya value. Nah itu tuh benar-benar dijalankan kalau di luar, jadi kita tuh nggak dilepas gitu saja karena mencapai target kurikulum misalnya, itu nggak seperti itu. Jadi when you ready, benar-benar ready, baru dilepasin untuk melakukan placement. Dan itu emang seperti ini, kita udah disiapin dengan sebenarnya udah dikasih bahan-bahan bacaan dan emang kita benar-benar mengerti dan dikasih kelas tutoring segala rupa, baru kita bisa ikut placement. Dan lagi setiap itu maksudnya dihargain gitu kan. Jadi kita ini bukan cuma dianggap sebagai student atau mahasiswa yang hanya karena tuntutan kurikulum dan harus ikutan praktikum itu seperti itu, enggak, tapi kita dibayar akan kontribusi di lembaga placement. Iya, sebelum ke Ziza dan Tika nanti udah nyiapin pertanyaan mereka berdua. Terakhir mungkin dari saya, Kak Ella. Di Undang-Undang 14 tahun 2019 ini kan tentang pekerja sosial ada, kita bakal menyongsong yang namanya pendidikan profesi. Jadi kita nanti bakal sama seperti dokter gitu ya, habis 4 tahun sarjana strata 1, kemudian kita lanjut di 1 tahun lagi pendidikan profesi gitu ya. Jadi ada, kalau mungkin di dokter nama istilahnya koas gitu kan ya. Nah, ini sedang disusun untuk itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah di Australia juga melaksanakan hal yang sama? Kalau di Australia itu sebenarnya nggak ada pendidikan profesi untuk lanjutannya lagi seperti spesialis, namun lebih kepada, jadi misalnya nih saya udah lulus nih dari social work school-nya, kemudian saya harus mengikuti serangkaian ujian sertifikasi lagi, dan itu tuh berbeda-beda. Jadi kayak misalnya kalau saya PEXOS klinis, ada ujian sertifikasi khususnya. Kalau seperti saat ini saya lagi sedang proses untuk mengikuti screening social work for community. Nah itu beda-beda. Jadi kita lebih, karena udah dianggap capable ya setelah melakukan placement tadi, dan runtutan untuk ikut ujian sertifikasinya itu juga nggak langsung daftar dan kita ujian, enggak. Jadi ada serangkaian, kita harus memenuhi beberapa jam kerja misalnya, terus beberapa jam volunteering, dan harus ya tentu pasti membayar ya kan, karena di sana profesi pekerja sosial itu mahal. Dan ya emang mahal, dan setelah itu kita harus diwawancara, dan mereka baru bisa menentukan apakah selanjutnya kita bisa ikut ujiannya atau enggak. Dan itu pun ketika mengikuti ujiannya ada poin-poin tertentu yang harus dicapai. Ketika kita tidak mencapai, ibaratnya passing grade gitu ya, ketika kita tidak mencapai passing grade yang dibutuhkan untuk melamar posisi pekerjaan tertentu, maka kita harus terus mengupgrade skill dan pengetahuan untuk mencapai passing grade yang tadi. Jadi kalau sebagai bayangan dan motivasi aja ya, di luar itu Sakti PEXOS yang early career itu, jadi kayak misalnya baru lulus nih terus masuk kerja, itu tuh kalau dari segi nominal entry fee-nya itu sekitar 5.000 sampai 8.000.
Jadi ya sekitar 50-60 juta gitu sebulan. Di luar tunjangan-tunjangan yang lain, iya. Kak, mau flashback sedikit nih. Kenapa Kayak, sih Kak Ella milih Australia? Kan banyak negara yang lain juga, misal UK, Amerika, atau mungkin di Asia kayak gitu, Kak. Kenapa memilih Australia buat melanjutkan studi S2-nya? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Nah, waktu saya dalam fase berburu beasiswa itu, saya banding-bandingin beasiswa. Banding-banding beasiswa yang mana yang benefitnya lebih banyak. Semua beasiswa tentunya mempunyai manfaat ya yang banyak, tapi saya banding-bandingin lagi nih, yang mana sih yang sebenarnya jadi kebutuhan saya, dan sebagai orang tua yang juga punya keluarga, saya juga mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Mulai dari segi jarak, terus bagaimana ketika membawa keluarga, dan juga perbedaan time zone. Uh, biar nggak terlalu ini kan ketika kita ingin berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Nah, tapi yang paling pertama jadi pertimbangan saya itu beasiswanya. Kebetulan kan saya dapat beasiswa Australia Awards. Setelah saya banding-bandingkan, ini bukan promosi ya. Di antara semua beasiswa, yang paling generous itu emang Australia Awards dari segi stipend dan dukungan kepada awardee itu sangat banyak, karena bukan hanya support dalam segi tuition fee atau uang saku bulanan, tapi banyak program-program kepemimpinan yang makin meningkatkan kepemimpinan leadership dan keterampilan dari awardee itu sendiri. Makanya saya ini sangat antusias untuk mengikuti seleksi Australia Awards, dan namanya Australia Awards berarti harus di Australia kan, jadi ya gitu deh. Oke, nah Kak Ella, saya mau nanya nih, tadi pas dengar Kak Ella itu cerita kalau misalnya di sana tuh pendidikannya beda banget sama di sini ya, jauh banget bedanya gitu, karena secara dari negara juga di sana lebih maju. Terus Kak Ella pernah nggak sih ngerasain insecure, atau mungkin kayak kita aja nih yang lagi mungkin yang sedang mempersiapkan, teman sobat sosialnya yang sedang mempersiapkan, ada khawatirnya Kak untuk bisa dapat beasiswa ke sana, terus juga sekolah di sana gitu. Nah, Kak Ella sendiri yang udah kuliah di sana nih, ada rasa insecure nggak Kak? Dan stres mungkin, dan gimana sih menghadapi itu gitu? Insecure banyak banget sumpah. Jadi karena sistem akademiknya itu kan yang beda ya. Jadi di sana itu emang kita dituntut benar-benar mandiri, tapi mandiri yang dibekelin. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalnya di fakultas saya nih, saya ada beberapa mata kuliah. Nah, itu tuh udah jelas. Jadi misalnya contoh ya, mata kuliah Foundation of Social Policy. Nah, di mata kuliah itu udah jelas dosennya siapa, terus ada berapa kali pertemuan, dan yang lebih terpenting tugas-tugasnya udah jelas. Jadi misalnya tugas di minggu pertama apa, terus kemudian tugas di minggu ketiga, dan di final exam-nya apa, sudah jelas ada disebutkan di LMS. LMS itu kayak Learning Management System, jadi kayak portal online dashboard untuk setiap mahasiswa, kita bisa tahu tentang perkuliahan kita. Nah, itu sudah detail. Misalnya tugas pertama misalnya bikin essay 1.500 kata. Nah, itu tuh udah ada judulnya tentang apa, dan itu tuh kita udah dibekelin kayak bahan-bahan bacaan yang harus dibaca. Jadi misalnya kuliah pertama, minggu pertama ada di hari Kamis. Nah, di hari Kamis itu udah ada bahan bacaannya sampai perkuliahan itu berakhir. Dan kalau nggak baca, ya nggak bakalan bisa catch up dengan mata kuliahnya, karena ketika masuk, dosen akan nggak ngasih PowerPoint yang pengertian ini adalah ini, enggak. Jadi kita akan discuss apa yang kita baca. Jadi ketika nggak baca, nggak bisa berkontribusi dalam kelas, dan sangat rugi menurut saya, karena kita kan mau belajar ya. Mungkin kalau Saki sudah familiar ya dengan sistem Turnitin, plagiarisme itu. Nah, di sana plagiarisme itu memang benar-benar nggak main-main. Jadi ketika misalnya bikin tulisan essay misalnya 1.500, awalnya saya kira wah gampang nih 1.500. Tapi sebelumnya kan kita udah dibekelin ya di Bali. Jadi sebelum penerima beasiswa Australia Awards itu, sebelum ke Australia,
harus kembali dulu untuk training, untuk persiapan akademik. Nah itu seperti itu, ketika bikin tulisan, itu tuh emang benar-benar harus autentik. Jadi kita nggak boleh sekedar langsung copy paste dari, walaupun kita baca banyak buku, jurnal, reference, itu tidak berarti kita bebas dari plagiarisme. Makanya itu kita dituntut untuk lebih critical thinking, bagaimana mensaring informasi dan hasil serapan informasi yang kita dapatkan dari jurnal, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, namun harus pakai reference. Nah, itu tuh salah satu yang dicek. Jadi ketika kalau di kampus saya batas toleransinya itu kan 17%, ya 17%. Ketika lewat dari 17% untuk Turnitinnya, maka pihak kampus akan memanggil mahasiswa terkait untuk memberikan teguran, dan sangat sangat ketat sekali, karena ketika sudah 3 kali dipanggil, maka kita akan dikeluarkan secara otomatis dari kampus. Dan ya seperti itu sih ininya, harus benar-benar berjuang sendiri, baca. Belum lagi kendala ini kan, kalau misalnya kan jurnal dalam walaupun kita maksudnya punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni, tapi ketika bahasa Inggris akademik itu akan beda dengan bahasa Inggris sehari-hari. Jadi term-termnya pun akan berbeda ketika kita membaca jurnal. Jadi harus benar-benar dibaca, dipahami, ini maksudnya apa sih, terus ini benar nggak sih seperti itu. Nah, biasanya saya menyiasatinnya, kebetulan orang-orang di luar itu pada ini kan ya, jadi kayak welcoming international student. Jadi mereka tuh bikin grup, sampai nanyain, kamu benar-benar mengerti nggak dari pembahasan yang tadi? Atau kalau nggak ngerti yang mana? Nah, dari kelompok-kelompok belajar itu kemudian saya bisa berdiskusi sama teman-teman. Dan ada pilihannya lagi ketika kita misalnya mau mendengarkan perkuliahan ulang, itu ada sistemnya. Jadi kayak setiap kita kuliah itu direkam. Jadi kalau misalnya kita nggak terlalu paham atau sakit, nggak masuk, itu kita bisa download lalu mendengarkan ulang. Jadi gitu. Ya, ada up and downs-nya. Nah, makanya itu kenapa saya kemudian membeli Australia Awards, karena mereka juga menyiapkan kayak tutorial gitu. Jadi kita selain dikasih uang bulanan, mereka juga menyiapkan budget untuk membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas. Jadi misalnya nih, saya kesulitan mengerjakan salah satu essay, saya bisa pakai tuh funding yang dari beasiswa di luar stipend per bulan ya. Jadi mereka support, kamu mau butuh tutor apa, itu bisa setiap semester itu dikasih, dan uang untuk buku, pelatihan-pelatihan itu semua disiapin. Jadi ya di tengah kesukaran itu, di tengah insecure, masih ada bala bantuan yang siap membantu kalau kita mengakses ya. Nah, mereka itu kalau di sana itu kita emang harus rajin-rajin nanyain kalau saya butuh ini, butuh itu, karena di sana kan kita lebih independen ya, belajar untuk apa sih istilahnya, ya independen banget. Jadi kayak apapun itu you have to do it by yourself. Kalau butuh bantuan ya you have to ask, harus nanya, karena semua support ada, tapi itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, insecure-nya itu lebih waktu itu saya nulis tesis ya, dan tesisnya itu kalau proses bimbingan itu enak banget sebenarnya, karena di sana itu kayak saya bandingin ya, dosen di Indonesia juga itu bagus banget, mereka menyemangatin, tapi lebih menyemangatin yang dosen di luar. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, nggak langsung tuh dicoret-coret, nggak ada coret-coretan, kayak apa ini sampah, nggak ada kayak gitu, kayak dilempar dar, nggak ada kayak gitu. Cuma dibilangnya seperti ini, contohnya waktu itu, ini tulisan kamu bagus banget, kamu you doing great reading, katanya kamu udah baca banyak banget ya, tapi ini masih kurang untuk dijadikan sebuah tulisan akademis, kamu harus belajar lagi, seperti itu. Jadi ya gitu ininya, plus minusnya. Oke, jadi tentang do it yourself ini saya jadi ingat sebuah peribahasa yang saya ambil justru dari PPI dulu. Jadi ada istilah sendok yang mendekati mulut, katanya, bukan mulut yang mendekati sendok, kayak gitu kan ya. Itu artinya ya kalau misalnya butuh sesuatu ya kita yang harus bertanya, kita yang harus lakukan itu sendiri, bukan yang maunya
disuapin mulu gitu kan ya. Nah ini tidak jadi salah satu semangat untuk mahasiswa-mahasiswa KESOS sekarang, karena jujur karena saya juga sebagai dosen, mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ya di ilmu kesejahteraan sosial terlalu banyak maunya tuh disuapin sama dosen-dosennya, nggak mau cari tahu tentang hal-hal baru kayak gitu. Atau misalnya memang dia kepo sama, kalau tadi misalnya Kak Ella orangnya kepo, ya mahasiswa KESOS juga harus kepo gitu, kepo tentang gimana KESOS di luar, gimana PEKSOS di luar, apa yang harus kita lakuin gitu kan ya. Nah makanya kira-kira menurut Kak Ella nih, hal-hal apa saja yang minim dilakukan oleh mahasiswa KESOS di Indonesia atau calon PEKSOS di Indonesia, dan apa yang harus ditingkatkan untuk mereka? Nah, pesan saya kepada teman-teman PEKSOS, baik yang sudah bekerja maupun yang masih sedang menempuh pendidikan, itu perbanyak baca. Karena kenapa? Praktek di lapangan saja itu nggak cukup. Karena banyak teman-teman yang kemudian sudah menjadi pekerja sosial, lalu mereka mengeluhkan kenapa harus ada sertifikasi, itu salah satu contohnya. Mereka berpikir dengan praktek di lapangan yang sudah banyak itu sudah memberikan pengalaman yang luar biasa, memang betul, tapi praktek itu tentunya harus didukung oleh pengembangan pengetahuan yang terupdate. Jadi kita tuh segala sesuatunya harus berdasarkan kajian, berdasarkan pengetahuan. Karena yang kita kan profesi yang menjunjung 3 hal, yaitu body of knowledge, values, dan skill, dan kesemuanya ini nggak bisa berdiri satu-satu, harus semuanya terkait, harus beririsan. Nah, itu yang pertama, harus banyak baca. Kemudian yang kedua, jangan down duluan. Kan banyak ya, ini PEKSOS nanti kerjanya apaan sih, nggak jelas, ujung-ujungnya jadi misalnya kayak pendamping, lalu pendampingnya itu cuman dihargai sedikit, nggak sesuai dengan pekerjaan, itu nggak seperti itu. Itu sebagai karir awal. Sebenarnya kalau PEKSOS itu banyak banget karena dia beririsan di beberapa bidang, bisa jadi PEKSOS lingkungan, bisa jadi PEKSOS di klinis, masyarakat, dan itu tuh saat ini tuh emang benar-benar dibutuhkan, prospek kedepannya itu sangat bagus. Iya, Kak. Nah, menarik banget sih, Kak. Nah, tadi tuh pas saya dengar ya, saya sempat terbersit, dan mungkin sebelum saya mendengar Kak Ella menyampaikan pengalaman di sana tuh di Australia, saya sempat terbersit bahwa saat kerja di tempat yang sekarang nih kan kita ada sertifikasi lagi tuh, Kak. Saya sempat berpikir bahwa kenapa sih harus ada sertifikasi lagi, padahal kan kita udah sertifikasi profesi dari kampus gitu kan. Terus setelah saya mendengar Kak Ella ini cerita bahwa sebenarnya itu penting banget untuk pengembangan skill kita, dan di sini aja kita tuh udah ngeluh gitu kalau misalnya sertifikasinya banyak dan sulit, apalagi kalau kita mau kuliah di luar gitu kan, Kak. Apalagi kalau misalnya kita melihat dunia, dan kita ini profesinya adalah profesi yang mulia banget gitu. Kita bisa membantu banyak orang, dan gimana kita bisa membantu banyak orang kalau misalnya kita sendiri nggak dibekali dengan skill yang lebih mumpuni gitu kan. Nah, dengar Kak Ella seperti itu menyampaikan seperti itu, tantangan terbesar nih, Kak, untuk kita nih calon, mungkin teman-teman sobat sosial di luar sana sebagai generasi PEKSOS nih, pekerja sosial nih, tantangan terbesar apa nih, Kak, yang perlu mungkin kita siapkan juga nih? Ya, challenge-nya itu sebenarnya kalau aku sih selalu mengaitkannya dengan hal-hal yang berbasis akademis ya, karena yang pertama tadi yang saya sebutkan, literasi kita kurang. Jadi ketika misalnya kita bikin tulisan ilmiah atau melakukan praktek, itu tuh siklusnya hanya di situ-situ saja. Jadi kita tuh masih sebenarnya butuh dukungan teman-teman, dan bahkan kalau di lingkungan kampus itu dosen-dosen harus lebih banyak memberikan dukungan kepada mahasiswa bahwa profesi ini sebenarnya prospeknya ke depan lebih bagus loh. Dan kalau ingin ikut misalnya ikut andil dalam memenuhi kebutuhan ke depannya, itu emang benar-benar harus banyak baca dan banyak nyari-nyari informasi, karena dari situ kemudian kita akan membuka wawasan ya, apalagi kalau misalnya kita belum punya kesempatan keluar, itu bekali diri dengan keterampilan bahasa, karena gimana pun ya, kalau misalnya kita punya mimpi ingin bersekolah
di luar negeri atau dimanapun, itu yang pertama kita harus membekali diri dengan keterampilan berbahasa Inggris misalnya. Karena menjadi lucu ketika kita ingin berkuliah keluar, namun banyak tuh yang aku mau kuliah daftar beasiswa ini, mau daftar kuliah ini itu di luar. Namun ketika kita ini bisa nggak ya nggak pakai sertifikat TOEFL atau IELTS lah, gimana orang mau kuliah misalnya di Australia tapi nggak ada sertifikat TOEFL, nggak ada sertifikat IELTS, dan kemampuan bahasa Inggrisnya masih, dia nggak mau belajar bahasa Inggris, ya gimana caranya? Orang di sana kan berkuliah pakai bahasa Inggris tentunya, masa iya mau disuruh pakai bahasa Indonesia kan nggak mungkin ya. Jadi ya perlu banyak baca dan bekali diri dengan keterampilan bahasa, dan mulailah ikut kegiatan volunteering. Nah di luar itu saya melihat mahasiswa-mahasiswa baik itu S1, S2 maupun S3, mereka itu emang kayak termotivasi untuk ikut kegiatan volunteering. Jadi jangan hanya memikirkan misalnya ya memang kita profesi kita butuh dihargai, tapi ketika kita masih berstatus mahasiswa itu sangat penting untuk melibatkan diri di kegiatan-kegiatan volunteering, karena itu akan membuka networking kita ke stakeholder yang lain. Jadi misalnya kalau di luar itu banyak teman-teman saya yang volunteering di Save the Children, di lembaga refugees dan lembaga elderly, dan mereka itu dari situ bisa belajar kan, itu kan bisa untuk memperbagus CV juga, dan untuk profesi kita ini kan kita nggak mungkin ya langsung menceritakan semua, untuk menuangkan pengalaman-pengalaman itu kan kita harus tuliskan di CV. Nah dari situ kemudian bisa berkembang networkingnya juga. Seperti itu, perbanyak baca, peningkatan bahasa, dan volunteering, banyak kegiatan volunteering. Bisa jadi catatan buat kita semua ya Kak, tadi banyak baca, volunteering juga. Tadi yang terakhir apa Kak mau? Belajar bahasa, skill bahasa. Ah ya, belajar bahasa. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar bahasa nih Kak, berapa lama sih Kak persiapan Kak Ella sebelum berangkat sampai bisa keterima beasiswa dan berangkat ke Australia? Apakah cukup lama juga gitu? Persiapan saya itu kurang lebih setahunan kayaknya kalau nggak salah, soalnya dari 2012 kan saya masih kerja ya jadi Sakti Peksos, dan di sela-sela kerjaan itu saya mulai membekali diri dengan les IELTS untuk meningkat, karena salah satu persyaratannya kan kita harus punya IELTS atau TOEFL ya, jadi saya mulai les di tahun 2016 itu. Kemudian ketika saya mendapatkan sertifikatnya lalu saya daftar di 2016. Terus ada pengumuman lulus kan. Nah, saya lulus itu di pertengahan 2016. Jadi September. Jadi kalau di AS itu ketika kita lulus itu kan dilihat ya skor IELTS atau TOEFL kita berapa. Lalu kemudian dari situ bisa jadi patokan berapa lama kita akan mengikuti pelatihan bahasa yang udah disupport oleh Australia Awards. Jadi waktu itu saya kebenaran dapat yang di Bali untuk 6 bulan training. Dan ya dari di 6 bulan training itu emang kita benar-benar dibekalin untuk persiapan IELTS lagi, dan persiapan untuk membiasakan diri dengan kehidupan dengan situasi akademik di luar seperti apa. Jadi kita udah diajarin gini loh cara kumpul tugas, gini loh cara menulis ilmiah, gini cara mengakses jurnal di perpustakaan, seperti itu. Jadi kurang lebih ya setahun sampai di sana. Pas sampai di sana pun itu Australia Awards memfasilitasi lagi untuk sebulan pengenalan kampus. Jadi ada orientasi. Orientasinya itu bukan ospek kayak PPI gitu-gitu, enggak. Jadi kita orientasinya itu bikin tulisan, membaca, gitu-gitu deh, bikin review jurnal, kayak gitu. Terus Kak, biasanya kan kalau dalam mempersiapkan keberangkatan ke sana tuh, atau mungkin mempersiapkan sekolah di luar tuh, kita kan biasanya juga memberikan statement gitu, pernyataan, atau mungkin di esai ada dicantumkan bahwa apa sih kalau Kak Ella sendiri nih, apa perubahan signifikan change yang Kakak berikan nantinya untuk Indonesia gitu. Mungkin dari profesi kita tentunya di pekerja sosial sendiri yang Kakak bisa berikan untuk Indonesia apakah yang mungkin bisa dijadikan mungkin referensi untuk teman-teman sobat sosial di luar sana untuk
sekolah juga di luar negeri, khususnya bisa dapat beasiswa AAS gitu, bisa tembus gitu Kak. Oke, kalau di AAS itu aplikasinya lebih ke kita submit CV ya, CV terus ijazah tentunya, terus ya administratif kayak KTP, kartu keluarga. Kalau dari ISE itu sebenarnya mereka menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu saling runut. Jadi misalnya, kenapa pilih Australia? Kenapa kamu mau daftar beasiswa ini? Terus mau ngambil jurusan apa, belajar apa, lalu kemudian dari pembelajaran itu apa yang akan kamu dapatkan, terus dari situ nantinya ilmu yang kamu dapatkan ini mau dikontribusikan untuk apa, terus setelah contoh-contoh misalnya nih kayak kita contoh dalam menghadapi manajemen krisis, jadi saya pernah nggak sih kamu mengalami satu tantangan misalnya apapun itu disuruh mention. Nah kalau untuk saya waktu itu saya cuma menuliskan bahwa dari selama 5 tahun berkarir sebagai pekerja sosial, saya menemukan adanya knowledge gap itu tadi. Jadi kayak banyak banget permasalahan sosial, namun kita masih kekurangan pekerja sosial yang benar-benar terupgrade pengetahuannya, baik itu dari segi untuk segi intervensi dan pengembangan masyarakat itu kita masih kurang di Indonesia. Saya mengatakan seperti itu. Lalu kemudian saya menyebutkan lagi nantinya saya emang udah harus jelas kita mau sekolah di mana. Jadi saya emang waktu itu browsing universitas mana saja yang saya ingin tuju, melakukan mini riset istilahnya ya. Terus mata perkuliahan apa saja kira-kira. Jadi udah harus lengkap. Misalnya saya mau contohnya waktu itu saya mau di University of Melbourne. Nah di situ saya mau ngambil jurusan apa, misalnya Development Studies. Di Development Studies itu ada salah satu mata kuliah yang benar-benar aku percaya bisa mengupgrade skill aku dalam hal misalnya negotiation skills atau community development seperti itu. Nah kemudian ketika pulang ya tentunya saya akan kembali lagi di ranah pekerjaan sosial dan pengembangan masyarakat, karena it's just a waste ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan namun tidak diaplikasikan lagi ke masyarakat kan, tentunya seperti itu. Dan saya menuliskan seperti itu juga bahwa akan kembali untuk berkontribusi dan ya karena memang tujuannya sekolah ini kan untuk membangun masyarakat lagi seperti itu. Ya, jadi memang ketika misalnya sekarang adalah waktunya Kak Ella untuk berkontribusi, tentu karena itu ada rasa bangga dari diri bahwa ketika kuliah keluar, kemudian saya ingin kembali, saya ingin mengaplikasikan apa yang saya dapat untuk bisa mengembangkan profesi pekerja sosial di Indonesia. Jadi kita harus sama-sama yakin ya bahwa masa depan pekerja sosial itu ada, tinggal bagaimana kita semua bisa meraih dan juga bisa merencanakan itu dengan matang. Jadi Kayla, terakhir sebelum kita akhiri Podiokesos pada hari ini, saya ingin pesan yang betul-betul pesan kepada pekerja sosial secara umum, kemudian juga harapan dari Kayla untuk profesi pekerja sosial ke depan, dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, termasuk melalui Pexos ID ini, karena memang Pexos ID ini hadir sebagai salah satu platform untuk berbagi informasi tentang bagaimana pekerja sosial, bagaimana kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Dan semuanya dirangkum dalam statement terakhir dari Kayla sebelum kita tutup Podiokesos kita pada hari ini. Silakan Kayla. Oke, terakhir ya. Jadi menurut saya jangan takut dengan misalnya yang masih berstatus mahasiswa di pekerjaan sosial itu jangan takut, jangan malu karena profesi kita ini tuh menjanjikan ke depannya. Dan bukan hanya profesi residual yang ketika di tempat lain kita nggak diterima lalu kemudian memilih pekerjaan sosial itu salah besar karena prospek kedepannya. Cuman di Indonesia itu masih memang belum menunjukkan perubahan yang signifikan, tapi kita akan menuju ke sana dan dengan adanya undang-undang Kesos yang sudah disahkan juga itu menjadi titik awal untuk membangkitkan profesi kita ini agar bisa sejajar dengan profesi pekerjaan sosial di luar sana yang sangat dihargai. Dan tentunya untuk teman-teman pekerja sosial juga yang sudah
terjun langsung bekerja dalam pekerjaan sosial, ya itu kita harus terus semangat untuk mengupgrade skill, pengetahuan, dan nilai melalui proses sertifikasi, karena itu sangat penting untuk keberlanjutan profesi kita. Dan tentunya untuk Pexos ID terus semangat untuk memberikan informasi-informasi yang informatif kepada teman-teman Pexos. Dengan platform ini juga bisa saya yakin teman-teman yang nantinya menonton akan tumbuh semangatnya untuk terus like saving your pride being a social worker, jadi seperti itu. So it's like it's very kayak ada kebanggaan tersendiri ketika kita sudah menjalani proses profesi ini, dan tentunya kita akan pede melakukan pekerjaan kita, intervensi-intervensi ketika ada dukungan dari teman-teman, dan dukungannya itu berupa informasi-informasi yang bisa mengupgrade keterampilan kita dan juga pengetahuan kita. Jadi terus semangat Pexos ID, keep the good work. Mantap banget Kak, closing statement-nya bagus banget sih, dan itu tuh jadi motivasi buat kita mungkin yang udah kerja juga sebagai Pexos di luar sana, dan buat teman-teman mahasiswa nih penting banget buat nonton tayangan kali ini ya bareng Kak Ella. Iya. Thank you. Kak Ella, sekali lagi terima kasih banget udah bisa bergabung di Podiokesos, podcast video kesejahteraan sosial bareng Pexos ID. Di sini ada saya, ada Zaki, ada Ziza, kemudian juga ada Tika. Kita semua pamit undur diri, dan untuk teman-teman sobat sosial semua, nantikan Podiokesos selanjutnya ya bersama para narasumber lain yang juga tak kalah kece dari Kak Ella ya. Nah, jadi pantengin terus Pexos ID di platform Pexos ID di www.pexos.id, atau di Instagram juga di @pexos.id, ataupun juga di media-media sosial lain.